Jadi itu disembunyikan. Kenapa sengaja disembunyikan? Supaya jemaat tuh nggak tahu bahwa kekristenan itu ternyata nggak ucup-ucup Trinitas gitu. Orang Kristen kan taunya apa? Kita Trinitas. Ya, dalam nama Putra, Bapa dan Roh Kudus. Ya, bentar Jul. Aku serahkan dulu. Segala kuasa di Komal ini telah aku serahkan kepada Kegols ya. Kegols, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, ini mau sholat maghrib. Segala kuasa telah kuberikan kepadamu, ya. Berapa maghrib? Sini belum, masih Ini jam 5. ternate hantu belau, ya. Oh ya, lanjut ya. Aku mau sholat maghrib. Ini ada Luga Tambunan nih. Nah, kamu udah jadi moderator deh ya. Naikkan nanti. Andaiku Luga Tambunan. Oi, gol. Ingin pergi ke Bali. Gol, jangan teriak-teriak. Terus jangan pakai kata-kata kasar. Jangan sampai rungkat Komal ini, ya. Aman. Udah aku tinggal dulu. Izin Ya, guys, mau sholat selama maghrib ada dulu. Polres aman. Kores lagi Oke, kuken. ini Luga Tambunan ini asli atau tidak? Selamat. Ya. Bahkan Selamat. salah satu yang disembunyikan Selamat adalah sore. punya banyak nabi ya. Selamat Setelah sore. kita perkenalkan juga. Ayo bahas Roh Kudus, Bang. Kata Bang Roh Kudus perempuan ngaco, ucok. Go, jangan kau pancing dia Bentar ngambek dulu, Komal kamu ini. buat Cut. tentangin saya, kamu bukan level saya. Go, jangan lengkapin Komal ini. Kau tuh masih ikan teri. Level Nenek moyangnya Jakir naik aja segan lawan saya, apalagi cuma kau. Nenek moyangnya Jakir itu aja segan lawan saya. Ke topik ya, jadi gini. Tunggu. Ini kita mau jadi gini tanya ya. dulu pendapatnya. Salam dua Kristus, Bang Luga. Kita masih dalam tema tentang dua jangan Kristus. keberatan, Luga nggak mungkin bisa mampu bahas itu, bahas Roh Kudus aja yang enteng-enteng kalau lawan Luga. Ya, bagi teman-teman, kita biarkan Luga dan Goldian aja, karena saya juga mau. Enggak, bahas Roh Kudus Sebentar aja gini. kalau bahas itu Sebentar keberatan. gini ya. Luga. Gimana, Bang? Makanya saya itu kecewa dengan dua manusia yang sudah kami lihat di neraka, yaitu RK. RK itu sudah kami lihat di neraka, dia sedang menuju lautan api, ya. Anjir. Ini tidak pernah disuruh Tuhan untuk berdialog. Iya betul, kami sudah dapat penglihatan RK itu masuk neraka, Sofiatul juga. Jadi begini, RK mereka ini Sofiatul bukan ya? perwakilan dari RK Sofiatul Agat Vivo itu masuk neraka, ya. Jadi gini ya, mereka ini kekristenan sebenarnya, mereka cuma mewakili rombongannya. Jadi pesorak-pesorak dari Rudi Yohanes lari ke, sekarang pindah ke RK sama Edis, ya. Karena kenapa? Kalau Mereka Edis di kedua neraka manusia ini kan menolak. Memang saya dan tim saya belum melihat Edis di neraka, tapi setidaknya gerak-geriknya sebenarnya mirip-mirip aja, sama juga tingkah lakunya dengan si RK. Kenapa RK masuk neraka? Karena tentu dia menyembah patung, ya. Dia tidak mewakili orang Kristen, gitu loh. Nah, dia pun tidak pernah menghormati saya atau menegur sapa dengan saya. Jadi makanya dia ini ingin merecok-recokin perdebatan saya yang sudah saya kan sudah di tingkat Roh Kudus adalah ibu, dia masih meluntar laut memulai perdebatan yang nggak penting-penting. Contoh, apakah mau perdebatan yang nggak penting? Ngapain coba bahas-bahas gitu, Tuhan? Yang penting itu adalah siapa Roh Kudus, siapa Yesus. Itulah perdebatan yang paling tinggi. Manusia kedua ini selalu langsung meluncur. Orang sudah di langit ke tingkat ke-9, dia masih mau mulai dari dasar laut. Orang udah mau finish, dia masih baru memulai perdebatan-perdebatan. Ibarat kata tuh perdebatan masih SD, masih TK, tema-tema seperti itu. Saya sudah tua seperti ini masih dengan tema-tema seperti itu. Ya, apa coba untungnya yang dibahas? Nanti ributlah si ini. Dia itu bukan memperkenalkan siapa Yesus, dia Tanya, cuma Bang. ngerecokin Bang, doang. aku mau tanya, Bang. Bang Luga, aku mau tanya bentar. Apa? Karena Bang pernah lihat RK di neraka. Sorry ada suara ayam lagi di kampung. Karena RK Katolik. Nah, gimana nasib bapak-bapak gereja awal yang dianggap sebagai penerus Rasul Petrus karena dia tokoh guru dan jemaat? Apakah dia di neraka juga? Yang memenuhi gerejanya patung gitu, Bang. Silakan Bang Luga.
Iya, jadi memang kami mendapatkan penglihatan tuh Raka, Sopiatul Agatha, dan Vivo. Itu itu teriak-teriak sama Luga Tambunan. Luga tolong! Oh, si Vivo teriak-teriak, nggak tahu orangnya udah masih hidup apa udah meninggal. Jadi memang mereka ini adalah penginjil-penginjil yang tidak mereka bukan hamba Tuhan. Mereka cuma manusia yang di rombongannya. Manusia yang mewakili rombongannya. Selamat siang. Mereka itu cuma Sebentar dulu Pak, aku mau dengerin Luga. Lanjut Pak Luga. Lanjut Bang Luga. Ya, jadi RK ini hanya orang yang mewakili turnya, bukan mewakili surga. Hamba dari para donatur. Kata donatur bilang A, dia bilang A. Kata donatur bilang B, dia bilang B. Dia tidak berdiri atas atas dorongan roh. Bukan Roh Kudus yang mendorong dia, tapi para pendananya, donatur-donatur. Makanya mereka ini selalu membuat kerusuhan, bukan membawa darah. Kita udah bahas Roh Kudus, Ibu dia masih membahas meluncur ke dasar laut, mulai lagi pembahasan dari awal, yaitu apakah Muhammad Rob. Coba, apakah itu pembahasan yang penting? Yang perlu kita bahas ini adalah pencipta langit dan bumi. Kalau kalian Allah, kami Yesus, itu yang perlu dibahas. Tapi dia meluncur lagi ke dasar laut, ke jurang kehancuran, memulai perdebatan dengan jualan-jualannya yang nggak penting. Kami melihat mereka di neraka. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah menyuruh mereka berdebat. Mereka bukan hamba Tuhan, tapi hamba dari para donaturnya. Bom-bom juga kami lihat dibantai di neraka. Terus apalagi yang mau dibanggakan dari manusia yang dua itu? Bang Luga kok jarang berdebat? Kenapa Bang Luga kok jarang berdebat? Lebih aktif mereka. Saya itu kalau mereka nggak mewakili Tuhan, gimana tuh? Begini ya. Saya itu tentu sedang terbuka supaya orang bisa melihat secara langsung maupun di TV maupun di pagelaran akbar. Rencana saya itu mau bikin debat terbuka, kalau nggak nanti sama Zakir Naik atau Donditan atau siapapun yang kira-kira yang bisa saya lawan. Juli Bang Luga, jadi naik ke Indonesia Juli. Oke. Jadi kan, nah saya pasti datang. Jadi, nah kalau si di sini coba, si RK ditantang oleh Juma, bukannya saya belain Juma, RK minta debat di Filipina, ya. Juma bilang debat di depan rumah kau aja, ya kan? Terus si Bom ditantang Donditan, dia mintanya debatnya di Israel. Kenapa harus jauh-jauh amat sih? Emang mau ngapain ke Filipina sama ke Israel? Si Edis juga kabur ke Amerika. Sopiatul juga kabur ke Amerika. Sebenarnya lo mau kabur apa mau nginjil? Jadi mereka ini tidak mewakili Tuhan. Dan kami sudah dapat penglihatan mereka masuk neraka. Ya terserah lo mau ngeladenin dia itu. Mungkin lo butuh hiburan. Ya terserah lo. Tapi dia itu bukan hamba Tuhan. Sebenarnya hamba Dajjal. Lo ngajak-ngajak orang yang dia bergerak atas dasar keinginan Dajjal. Itu Kristus yang Dajjal Bang. Kristus yang RK Sopiatul Edis percaya itu Dajjal. Begini loh. Begini, ajarannya memang tidak salah. Tapi memanfaatkan strategi-strategi itu untuk membungkam para nabi. Intinya kan dia mau membungkam karena Luga sudah bilang RK di neraka, maka kalau dia ada di surga, itu doang tujuan utamanya. Nah, saya sudah mengultimatum mereka karena dia penyembah patung. Apalagi ya si Hedis, ya Hedis tadi dari Unitarian pindah ke Kristen. Dia ada nggak deklarasi saya udah pindah dari Unitarian ke Kristen? Kan diam-diam baik dia nggak pernah mau memperkenalkan siapa sesungguhnya dirinya. Harus jujur teman-teman. Saya dulu, tapi karena banyak sumbangan yang masuk kepada saya, sekarang saya jadi Kristen. Nah jujur dong, jujur kacang hijau, baru dia bisa mulai dilirik orang. Nah ini dari Unitarian pindah ke Kristen, nggak tahu kapan, nggak tahu juntrungannya, jangan-jangan dia gara-gara duit pindah ke Kristen, kita nggak tahu. Maka itu Tuhan, kenapa kami lihat Sopiatul dan RK di neraka? Memang ada sesuatu yang di dalam motivasi mereka menginjil itu kudus. Buktinya nabi-nabi dan rasul aja dilawan sama dia. Penginjil palsu yang cuma nyenang-nyenangin elu buat hiburan, tapi tidak ada dalam agenda sorga. Mereka ini bukan mewakili sorga, mereka ini hanya mewakili para yang nyumbang-nyumbang gope.
1 juta lumayan buat nambah-nambahin kontrakannya si Edis. Tapi Bang, yang jadi Nah, dia akan pertanyaan, minta. kenapa para nabi seperti Abang donaturnya lebih banyak RK daripada para nabi seperti Abang? Teman saya sudah minta yayasan saya, dia mau drop 12 triliun. Semoga itu cepat realisasi ya. Nanti habis saya akte notaris saya udah minta dan dia mau kasih saya 12 triliun. Nah, makanya saya bilang bukan donatur saya kurang. Saya ini debat terbuka. Di edisi itu debat di TikTok. Kau coba saya ini pendebat terbuka. Ini kelasnya. Anjir, Bang, 12 triliun itu kalah harta ratusan Sandiaga juta, Uno, Bang. bukan triliun. Bang Luga, LHKPN-nya Sandiaga Uno nggak sampai 12 triliun. Berarti orang kenalan Abang ini termasuk naga dong. Wah, luar biasa orang Gue kenalan. sebutin namanya ntar nggak enak lagi. Saya bilang. Jangan Bang, kan pastinya terkenal kan dalam Saya nggak kalangan jiper naga. dengan permainan-permainan seperti ini. Iya dong. Dan mereka semuanya itu rombongan mereka. Bahkan mereka ngefans lagi. Bang Luga, ini duitnya sekian triliun, dia ngefans sama lo. Ah, yang bener lo. Iya, waktu dia nonton Lama Doditan, berapa duitnya? 50 T, Bang. Dia ngefans sama lo. Nah, orang-orang kayak gitu ngefans sama gua, gimana sih? Anjir, Kenapa dia nggak ngefans 50 sama T si Bang, Edis? LHKPN-nya Prabowo nggak sampai segitu kalau nggak salah. Aku cek ya. Nanti gua LHKPN-nya kasih tahu Prabowo. namanya. Nanti gua kasih tahu namanya kan nggak enak. Ini teman gue yang ngomong, Bang, dia ngefans sama lo. Emang dia mau ngasih berapa? 1 T lah, Bang, buat nyumbang pernikahan lo. Ya udah, gue bilang nanti kita bikin yayasan dulu. Sekarang kan gue udah bikin gereja kan. Dia kemarin nyumbang AC. Bang, by the way, LHKPN-nya Prabowo tuh cuma 2 triliun, Bang. Lebih kaya dari Prabowo dong. Lo iyalah, ini kan kelas-kelas yang di atas 100 T, 50 T ke atas. Ini udah Itu daftar komplotannya Aguan, Hartono. 20. Iya, 20 orang terkaya di Indonesia lah. Waduh. Siapa Makanya aja tuh? gua- Aguan, terus Makanya gue udah Salim, bilang, Hartono. debat terbuka tentu itu kelasnya udah pasti triliun. Tapi kalau debat di TikTok ya kelasnya ratusan juta. Beda dong. Masa kita ketemu bikin di hall kelasnya sama dengan yang di TikTok? Lu gimana sih? Otaknya di mana sih? Ya pasti lebih kelasnya kan, gue kan udah kelas dunia. Coba nanti si Edis berani nggak dia datang ke acara Jakir Naik, Sophie Atul atau rombongannya mereka? Ya, kalau gue udah pasti datang, udah pasti gue di nomor 1 kan, gue kan udah pernah debat sama Farid Naik. Belum lagi nanti kalau gue bikin acara sendiri, ya gitu kan. Orang Haritano aja bilang sama gue, aduh janganlah kau lawan Donditan, nggak level kau sama Donditan, itu aja ngomong Haritano melalui si Res. Gue tuh levelnya tuh sama Zakir Naik, sama Farid Naik, begitu. Dan itu pun harus di hall, bukan di TikTok. Masa lo samain sih? Aduh. Nggak sama lah. Luar biasa Bang Luga. Aku doain semoga terrealisasi ya 12 T-nya itu. Dan Ini bukan ada cuma- satu marga juga. Katanya Dan Pak bukan- Daulay, silakan tanya ke Pak Luga. Horas, Bang. Soras. Gimana sehatnya, Bang? Sehat. Macam mana perjalanannya? Iya kan saya bilang, kekristenan itu harus diurapi Roh Kudus karena kami dapat penglihat pendeta penginjil itu masuk lautan api semuanya. Masalahnya cuma bukan karena menyangkal Yesus Tuhan, menyangkal Roh Kudus. Si Edis ini, RK ini menyangkal Roh Kudus, bukan menyangkal Inilah. Yesus Tuhan pribadi. Aku bawa dulu ini ke kemargaan. Diantaranya pribadi ketiga. Aku bawa dulu ke kemargaan, bukan mengajari aku ya. Pahamnya Bang silsilah kemargaannya kan kita? Iya, Pak, silakan. Ya sebelumnya, iya. Aku mau tanya. Iya, kenapa rupanya? Ya Tembunan kan, Tembunan aku Daulay, ke Tembunan ke Daulay ke Silalahi, paham ya kan? Sebelum kita ngobrol lah kan. Iya. Iya, lanjut. Ya, nggak apa-apa. Macam mana perjalanannya? Nah, saya ingat-ingat aja, Daula itu juga kayaknya masih Amang tuanya. Jadi gini, Bang, ya. Sana amang kita tuanya ini ke sini. menginjil. Oke, iya. Jadi gini ya, Bang ya, aku panggil Abang aja biar nasional dulu. Kita jangan kesukuan dulu. Jadi gini ya, Pak Daulay. Jadi gini, kita ini menginjili kan berbagai denominasi kan. Ada yang menghujat Roh Kudus, ada yang menerima Roh Kudus, ada yang berbahasa roh. Nah, RK dengan Edis ini bukan orang-orang yang menerima bahasa roh. Ada basikir, ada bara-bara besi. Berarti ada sesuatu yang berbeda di dalam diri dia. Dan ini serius di dalam firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk sorga. Ini dulu yang harus kita selamatkan. Jangan dulu kita repot nginjilin Islam. Kita aja belum selamat mau nginjilin Islam gitu loh. Secara kekristenan aja pun dia belum tentu selamat.
Nah sekarang dia mau jadi jagoan menginjili Islam. Nah itu yang saya bilang, si RK Sofiatul, kami dapat penglihatan dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, bukan karena dia Alhamdulillah. pindah agama. Begitu. Alhamdulillah lah dari aku, alhamdulillah lah, Mang. Alhamdulillah lah itu. Iya. Kenapa bilangnya begitu? Kenapa bilangnya begitu? Ya saya bukannya membenci mereka, bukan iri ya kan. Betul, Tapi kan karena kan menginjili, apalagi ini penuaian besar. Ini sebentar Sama lagi begini. sudah mau datang. Sama beginilah ibaratnya, Mang ya. Iya. Ini, Iya. hampir kusamakanlah narasi Mang itu ya. Pandangan Amang sama mereka macam ke Edis, macam ke si bom-bom itu. Kalau di kami Muslim bagaimana pandangan kami kepada orang-orang Syiah, ya kan? Betul. Bagaimana betul, pandangan betul. kami kepada orang-orang yang dari dalam, ya, yang duri di dalam daging itu. Betul. Begitu pula lah pandangan Amang kepada mereka, ya kan? Betul enggak? Iya betul betul. Ya, iya, itulah sebenarnya kesimpulannya kan. Iya, Jadi jadi mereka membawakan macam kami kan orang-orang Syiah juga kan gitu ya. Membawa tameng Islam. Ya mungkin sebagian dari mereka ada yang Islam, ada yang tidak ya. Membawa tameng Islam tapi dengan mengkedepankan sebenarnya kesesatan. Nah, ya untuk diri mereka sendiri aja belum beres, ya kan? betul. Nah. Mereka belum siap sebenarnya nginjilin Islam, belum siap. Nah, jadi Makanya- ibaratnya pandangan Amang ini kepada mereka, kepada pandangan Amang ini terhadap bom-bom dan si Edis sama juga lah macam pandangan kami kepada orang-orang Syiah yang kurang tepat itu kan. Betul. Makanya ketika RK ditantang oleh Bang Juma, dia minta di Filipina. Kenapa harus lari ke Filipina coba? Masa orang ditantang debat di Jakarta, dia minta di Filipina. Iya, Padahal tapi itu Bang. kita kan itu, cuma berdebat. Iya, itu si Edis Bang ya. Si Edis itu si Ustadz Yusuf PI ya. Ustadz Iya. Yusuf PI ditantang sama si Edis, ditantang balik sama Yusuf PI. Kalau kau mau kita debat di rumahmu, gitu kan? Nah, kau undang aku di rumahmu, berarti kau rajanya di rumahmu. Kau undang aku di rumahmu. Atau ingin di Amerika pun kau tunggu di sana, kau kasih alamat. Aku datangi kau ke sana, kata Ustadz Yusuf PI. Nggak berani dia. Jadi gini Bang ya, kita sebagai pendakwah, kita sebagai penginjil, kita harus gentle, kita harus pemberani. Masa perwakilan Tuhan nggak pemberani sih? Apa takut Itulah. mati? Kalau takut mati nggak usah jadi penginjil Bang, jadi tukang sayur Iya, aja. itulah aman. makanya aku bilang, itulah pandanganku Mang dalam keyakinan kalian Mang ya. Walaupun kita ada ikatan lah marga ya, tapi kita tetap tidak kita tidak melangkahi keimanan Ya. masing-masing Mang ya. Nah, Betul Bang. makanya aku bilang dalam inilah dalam internal keimanan Amang lah. Nah, menurutku itu si Edis ini macam apalah aku bilang ini. Macam suka lempar batu sembunyi tangan lah, ya kan? Iya, dia nggak gentle. Makanya saya bilang dia ini sebenarnya belum siap berdebat dengan Muslim. Makanya dia lari ke Amerika karena mentalnya nggak ada. Mentalnya nggak pemberani. Kalaupun dia tidak pemberani, setidaknya dia menggandeng saya. Bang Luga, tolong dong bantu. Saya ini kan penakut Bang. Tolong abang cover saya. Nah di situ kan saya bisa nasihatin dia. Tapi kan ini tidak ada omongan. Dia main hajar aja sendiri. Nah setelah kami dapat penglihatan, ternyata RK Sofiatul Agatha Vivo itu masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya karena mereka ini belum siap menginjil, tapi dipaksain nginjil. Akhirnya jadi begini, jadi kacau. Kaleng-kaleng lah jatuhnya Mang ya. Iya, yang senang kan cuma para penontonnya. Saya emang ngeliatnya biasa aja. Saya kan juga kan pendebat senior, saya juga kan punya pengalaman. Saya juga bukan karena iri, bukan. Saya juga ngelihat orangnya, apakah ini didorong oleh Roh Kudus, apakah ini didorong oleh diri sendiri. Ternyata ini bukan dari Roh Tuhan. Iya. Perdebatan itu tidak perlu menghina. Kita jelaskan aja siapa Roh Kudus, siapa Bapa, siapa Yesus. Orang nggak akan marah. Dan orang justru malah simpatik gitu kan. Nah kalau di sini kan membahas yang tidak penting. Nah kita terpancing pula. Nah, misalnya Muhammad Rob, udah jelas-jelas Muhammad bukan Tuhan, tapi sengaja dibahas-bahas, hanya Iya. menghabis-habiskan waktu. Dan Ya, dia aku merasa sering diri betul paling nggak? hebat Ini lagi. Kutanya Amang ya. Sering nggak Amang mendengar dari saudara-saudara yang seiman sama Amang lah ya? Sering menghujatkan kalau kalian Islam itu mentuhankan Muhammad. Kalian Islam itu mentuhankan Muhammad. Benar nggak? Sering gitu Mang mendengar. Ya kan? Iya. Dan Kami tidak ada mentuhankan Muhammad. Menurut Amang sendiri, Iya. pandangan Amang sebagai Kristen ya. Menurut pandangan Amang sebagai Kristen, kita tanya Amang ya. Menurut pandangan Amang, apakah kami Islam ini mentuhankan Muhammad kah? makanya Tidak, saya bilang manusia seperti ini sebenarnya jangan diladenin. Dia ini cuma Nah. mau cari uang kontrakan sama buat makan sehari-hari. Ido. Dia tidak berusaha bagaimana mengubahkan orang. Dia cuma
kayak orang kucing-kucingan, kejar-kejaran, kayak Tom and Jerry, maunya dia begitu. Dia tidak ingin orang bertobat. Kalau saya kan, bagaimana supaya orang bisa mengenal Yesus dengan benar? Itu kuncinya. Kalau dia enggak, makanya yang dibahas-bahas, nanti dia bahaslah para sahabat-sahabatnya Muhammad, yang nggak terlalu penting dibahas-bahas. Akhirnya nggak kesampaian itu apa yang sesungguhnya harus yang mau disampaikan. Jadi akhirnya habislah waktu, habislah tenaga, tambahlah duit dia di sana. Kalau memang dia berdebat, Oke, bentar Bang Luga sama Pak Daulay. Mending kita kasih ke orang Kristen langsung, tanya kepada Pak Luga. Silakan Pak Kepas. Selamat malam Pak Kepas. Ya, silakan, Pak Kepas. Oke. Apakah Anda percaya Pak Luga sebagai nabi, Pak Kepas? Selamat malam, silakan. Ya, Luga ini kan manusia biasa, nggak nabi, nggak utusan Tuhan. Langsung ke Pak Luga, silakan Pak Luga. Ya kalau si Kepas ini kan gimana ya? Ini bukan apologet, dia ini pengacara, nggak cocok urus-urus ginian gitu loh. Jadi lebih baik ya dia urus itu persengketaan tanah. Kalau masalah nabi bukan kapasitas dia ngomong kayak begitu. Ini pelajaran tentang nabi dan rasul ini udah pelajaran ketinggian. Edis sendiri pun nggak nyampe otaknya ke situ. Dari dulu kan Edis kan menyangkal saya sebagai nabi. Edis saja yang diagung-agungkan oleh rombongan-rombongan segelintir manusia yang memang mau ke neraka, itu tidak mampu mengerti nabi dan rasul itu, nggak ngerti dia. Apalagi saya duduk di 24 tua-tua, si Edis di mana posisinya? Dia aja nggak tahu siapa dirinya. Dia cuma apa kata donatur, maju dis, semangat dis, maju dia. Dia nggak tanya Tuhan, Tuhan gua ini siapa? Gua ini disuruh Tuhan apa enggak? Tapi dia lebih memikirkan apa kata donatur. Yang penting dia kan Tuhannya duit. Donatur bilang dia terjun bebas nanti ke jurang maut, dia terjun. Donatur dia suruh nyelam, dia nyelam. Donatur suruh dia bangkit, bangkit. Kalau saya nggak bisa diatur sama donatur, saya ini hamba Allah. Yang bisa mengatur saya cuma Tuhan semesta alam. Saya nggak bisa diatur manusia. Makanya si Edis ini bukan hamba Tuhan. Si RK apalagi, kami udah lihat dia di neraka. Kalau udah di neraka, apalagi yang doang. Terus sama seperti domba-domba. Domba-domba kan banyak kan dongok sebenarnya. Makanya sebut domba. Domba ini yang bukan domba gembala beneran, yang menggembalakan serigala. Nah, tengah hutan ususnya diburai, dikeluarin semua usus-ususnya, baru nangis. Kasih kesempatan advokat Kepas. Saya ini kan sudah hamba Tuhan kelas dunia. Kasih kesempatan advokat. Silakan Pak Advokat Kepas menanggapi nabinya orang Kristen, Nabi Luga. Ya, pada nabi. Si Luga kan yang ngaku dia sendirinya nabi. Kalau tertulis di Alkitab kan nggak ada nama Luga Tambunan. Ya wajar lah, nggak apa-apa lah bernarasi. Kita kan. Tapi menurutmu nabi nggak Pak Kepas? Nabi yang Ya kan kitab kan belum direvisi Pak Kepas. Kitab kan belum direvisi pasca kenabian Amang Luga gini. Iya, tapi kita kan Tunggulah nanti juga direvisi nggak dulu. Percaya nanti aja dulu. Nanti walaupun kalau direvisi, kalau ada nama Luga ya nggak apa-apa. Kan gitu. Yang ada aja dulu, jangan kita bicarakan yang nggak ada gitu. Bentar, Kepas ini aja. udah belum? Juga. Monitor ini udah maghrib di sini. Coba di-handle dulu. Fadol. Lanjut Pak Kepas, Pak Luga dan Pak Daulay. Sini maghrib. Jadi begini loh ya. Yang Jadi penting begini yang ya. ada dulu. Pernah ada Luga. Pun Muslim ini tidak seiman dengan saya. Tidak seiman dengan saya. Tapi saya juga nggak suka kalau teman-teman itu ya kan. Makanya saya bilang neraka. Jadi kalian harus tahu bertindak. Orang yang udah mau ke neraka nggak usah diajak ngobrol. Naik Rolls Royce di surga. Seperti Luga dan kawan-kawannya, para nabi naik Rolls Royce di surga, udah dikawal pasukan malaikat. Nah ini udah orang mau masuk neraka diajak ngobrol. Ngapain orang minta nasihat kepada orang yang sedang menuju dapur api? Kasusnya apa? Dia menolak Roh Kudus. Dia memang dia tidak menyangka asaro, diajak-ajak, laba, diajak-ajak sama laknat dan terkutuk itu. Makanya dia masuk neraka. Jatuhnya menghujat Roh Kudus. Akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Jadi nggak usah diperpanjang urusannya sama manusia-manusia yang mau ke neraka kayak si kan manusia-manusia yang cuma cari duit doang. Kalau dia nggak ngoceh, dia nggak makan. Tujuannya dia bukan mau menyampaikan firman Tuhan.
Tujuannya dia hanya menyampaikan apa yang akan keluar dari muncungnya dia, yang adalah kekuatan Dajjal. Sok-sok berdebat melawan Juma, ya kan? Balik dia minta debatnya di Israel, coba. Sampai ketakutan mau lari ke Israel hanya untuk berdebat melawan Juma. Lo lawan Juma tinggal lo datang naik pesawat sampai di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Si Don Ditan nama Juma kan juga bukan orang manusia penjahat. Orang teman-teman kita juga kok. Nggak diapa-apain udah tak. Si Edis juga. Juga mau debat sama orang luar nggak? Assalamualaikum Big Brother. Ada yang lari. Debat sama orang luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau debat sama orang luar sih, How are you, Big Brother? I'm good, alhamdulillah. Yourself? Oh, I want to explain for you. In this room, there is a prophet from Christian. He claimed that he prophet from Christianity. He's Luga Tambunan. So, Bang Luga mau diskusi nggak sama Big Brother? Yeah. Why is Sir Big Brother has no me. Who? What? I'm Why is- apostle. Sit I in know. the 20 elders. Why is Eh, okay? Hey, bro, Big Brother, your son not well small. Oh, is it better now? Why is Otten Gila, Luga? Why? Aduh, payah lagi. Coba jawab Bang Luga, why is Oten gila? Why is Otten Gila? Sorry, my Focus to Big me, Brother, okay? your Focus. voice You- small, not good. You see me, ya? Who is the answer my question? Who is the mother? Turunlah kau. Baru mau dihadir udah turun. Tidak perlu kabur. Assalamualaikum. Ya, Brigadir sudah turun ya? Perlu kabur keluar. Udah, bentar aku panggil lagi. Suaranya kecil. Udah lah. Big Brother, Pak Kefas kenapa turun? Takut sama nabinya. Coba dijawab, why Oten gila, Bang Luga? Sebenarnya tidak semua orang Kristen itu bodoh, tidak semuanya. Tapi kalian kan fokus ke dan seluruh rombongannya. Kalau Kristen-Kristen dibawa di teman-teman saya mah baik-baik. Ya tidak semuanya gitu loh. Jadi, Yang banyak yang berdebat ada yang berdebat congor itu yang itunya emang ya, yang Kristen yang kaleng-kalengnya ya kan Bang ya, membawa ke ini ya, membawa-bawa. iya, jadi begini Bang. Ya sebenarnya ya saya jujur aja, nasib yang tersial di alam semesta ini nanti sebenarnya rombongannya rombongannya Sofiatul. Itulah manusia itu jumlahnya juga hampir ratusan juta loh. Bukan jumlah yang kecil. Karena yang masuk neraka itu juga bukan 1M 2M. Bisa sampai 3 miliar. Besar orang yang masuk neraka. Jadi jangan remehkan juga. Mereka juga besar tapi masuk neraka. Karena yang lebih masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk sorga. Nah kita ini di barisan sorga. Walau bukannya kita nggak banyak, sebenarnya kita juga banyak. Nah nanti menurut nubuatan Nabi Yesaya itu nanti Muslim itu bergabung dengan Yesus di akhir zaman. Yang tersingkir adalah Edis dan kawan-kawan, RK dan kawan-kawan, itu yang tersingkir nanti. Mereka lah yang akan dicampakkan ke lautan api. Nah, saya dengan Muslim ini nanti akan bergabung di kerajaan Tuhan Yesus di akhir zaman. Makanya kan brutalnya mereka kan berbeda sama kalian. Kalian kan ya marah-marah, tapi kalau mereka kan heboh kayak nggak jelas gitu, jahatnya luar biasa. Nah itulah yang saya bilang. Hujat yang dikedepankan. Menghujat, Iya. betul. Memperkenal Yesus itu bukan Tuhan yang jahat, dia Tuhan yang mengasihi, bahkan dia rela mati buat. Kalau kita ini kan dalam debat Bang, kalau kita dalam debat kan garis besarnya sebenarnya kan mempertanyakan, ya kan? Betul. Nah, kita pertanyakan sesuai data yang kita ambil dari kitab itu sendiri kan begitu. Nah, nanti jawabnya itu adalah putar sana putar sini, ujung-ujungnya hujat kan gitu. Iya. Sampai bilang Nabi Muhammad itu pencabul segala macam ini. Kemana piginya kan gitu. Iya, kan kalau dia udah menghujat gitu kan hati orang udah sakit duluan kan. Mana mau lah mereka mau diinjilin. Iya kan? Udah tersinggung duluan, udah mau dicari, udah mau digebukin.
Bagaimana lo bisa mau nginjilin orang? Nah ini nih Nah, Kristen-Kristen, itu. saudara-saudara Kristen-Kristen yang di bawah yang mendengar ini ada 399 pendengar. Nah, beginilah seharusnya jadi Kristen sejati itu, biar paham plan, ya kan? Betul. Kalau saya kan bukan berarti saya tidak pernah berdebat, tapi kan gaya perdebatan saya itu kan selalu mengutamakan silaturahmi. Yang penting kita sudah sampaikan, Roh Kudus ibunya Yesus, nggak percaya ya terserah. Nah kalau si Edis ini kan mancing-mancing orang marah, kasih tahu aja Tuhan kau siapa, Yesus. Ya Roh Kudus siapa? Kenapa Roh Kudus Edis tidak bisa bergabung dengan saya? Karena memang di dalam diri dia itu memang masih ada dunia perdajalan. Ada sesuatu yang di dalam diri dia, jadi dia bukan mewakili Kristen. Kalau dia mewakili Kristen, dia tidak akan berperang melawan saya. RK tidak akan berperang melawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi Dia harus bekerja sama wabarakatuh. dengan saya, gitu. Makanya saya tidak mendukung dia. Saya bukannya nggak bisa memperkenalkan RK sama Juma, bisa nggak? Bisa. Bang RK datang sini, kita ngobrol lama sama Juma, tapi jangan ribut ya. Bisa saya memperkenalkan Edi sama Juma. Tapi memang minta izin ya. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang Goldian. Bang Goldian. Ya, silakan. Goals. Halo? Ya, silakan. Kok nggak ada ya? Kedengar ya? Ya sudah lanjut ya. Saya Ya, bisa kok bentar. untuk membahas. Apa namanya Goldian kayaknya sholat maghrib. Silakan dilanjut. Bang Mesia nih kan udah jadi moderator kan? Iya, tadi ada itu Big Brother kan kemarin kan ada debaters dari Amerika Latin. Nanti Assalamualaikum, salam kenal Uni. membantu. Ya, awak ikut Ya. baru perdana nanya ke Komaluni kok. Ya, Uni. Bang naik langsung diam dulu. Nanti kalau udah diam yang lain baru ngomong karena orang lagi ngomong kehilangan obrolan. Coba bentar ya Bang. Silakan. Jadi Bang Goldian gimana kalau untuk internasional kita siapkan 3 bahasa, Inggris, Spanyol sama Arab. Bang Luga, napasnya kedengeran mah. Bang Luga, napasnya kedengeran. Nanti Jadi itu lagi sholat iya, maghrib ya. Goldian yang ngatur itu ya. Enggak, itu Jibril itu yang ngatur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa dulu nih. Ada Bang Adol. Bang Misia sapa bentar Bang. Bentar aja soalnya aku. Oh ya, Ya, makan. Ya masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa Bang? Oh ini Bang Peta nih, Bang Peta Bang Peta. ini debat juga biar aja di ini. Ini ada Bang Daulay nih. Bang Peta yang tadi ini adminnya. Iya. Ini. Ya oke sip. Enggak, admin tuh kayak goals. Ya mungkin nanti apa nih? Biar Bang Luga aja narasumber orang Kristen di sini. Bang Luga nih cerita apalah gitu untuk sementara dulu. Aku belum bisa masuk ke diskusi dulu. Oke. Bang Peta apa kabar nih Bang Peta? Saya lanjut ya. Bentar Bang Luga, nanti Bang Peta juga kasih Saya lanjut kesempatan ya. bicara ya. Gini ya. Ya udah. Baik nih, lanjut. Saya monitor, soalnya saya bawa kendaraan. Oke lanjut dulu. Bang Mesia titip room bentar Oke, aja. saya lanjutin ya. Saya bukannya tidak bisa memfasilitasi, memperkenalkan langsung ketemu dengan Juma live atau offline. Saya bukannya ketemu dengan Juma debat di Jakarta secara terbuka. Saya bukannya nggak bisa. Tapi itu tidak pernah menghormati saya. Ya udah, saya biarin. Akhirnya Filipina, yang satu lari ke Amerika. Bukannya saya tidak bisa memfasilitasi mereka. Saya kenal kok semua tokoh-tokoh di. Kenalin teman saya begini Bogono, udah saya didik jadi. Nah, tapi karena memang mereka ini memang juga ingin melawan saya. Kalau mereka kan ajaran dari sekolah tinggi teologi ya. Saya kan berani mengatakan Roh Kudus Ibu, mereka kan nggak berani. Ibu mereka pasti diusir sama donatur. Nah, karena mereka ini tidak mau taat dengan saya, ya saya lepas. Mau urusan terserah. Nah, ini benar kan? Ya paling pendukungnya ya memang bukan berarti tidak banyak pendukung mereka. Karena kenapa? Yang masuk neraka juga banyak. Tapi kebenaran itu banyak orang. Iya kan? Ya juga saya juga lihat juga keteter kok kalau ngelawan-lawan Juma kok. Ya
nenek-nenek yang lagi nganggur di teras masuk komal, orang agama nanya-nanya, itulah yang dilawan-lawan si Edis. Nah kalau lawan-lawan debater-debater yang udah tangguh kan harus benar-benar butuh kekuatan, butuh pertolongan Tuhan, bukan pakai kekuatan sendiri, nggak bisa. Bang Luga, boleh saya tanya Bang Luga? Om Luga. Boleh silakan. Iya silakan. Kemarin sempat dengar nggak diskusinya si Bang Suma sama si RK? Dengar. Saya kok itu artinya saya tahu kapasitasnya memang Sekarang belum mampu dia. Luga itu bagaimana menanggapi sebagai sama orang Kristen ini? Apakah benar-benar kalau menurut Bang Luga itu Bang Suma kalah gitu? Enggak. Edis saja kalah kok sama Juma. Saya kan udah nonton itu. Saya kan Masya Allah. enggak. Edis tuh kalah. Yang kemarin yang orang-orang kayak si Edis itu, saya sudah berkali-kali nonton ya, entah yang mana itu ya, yang RK sama Juma, tetap nggak bisa. Si RK-nya yang kalah. Nggak bisa. Saya udah nonton, saya jujur menilai kan. Waktu Edis sama Juma juga saya lihat, ini dibilang menang gimana sih? Bukannya saya mengunggulkan Juma, orang yang melawan Juma tuh harus orang-orang yang luar biasa, bukan setelah gimana sih? Orang yang bisa aja lari ke Amerika, dari situ aja mentalnya udah ketahuan. Ditantang Juma, ditantang waktu dia bilang lari ke Filipina, itu aja udah kalah. Kalau mental, gimana orang yang kalah mental ditantang minta di debat di Filipina, itu aja udah kalah. Jangan kemana-mana udah kalah di situ. Itu kan muridnya Bang Luga itu kan si Edis itu kan? Itu kan muridnya Bang Luga itu kan si Edis itu kan? Itu bukan murid saya, ada. Dia justru melawan saya, Bang. Gimana sih abang ini? Mana ada saya punya murid kayak begitu? Iya, dia melawan saya. Dia melawan saya sebagai nabi. Kagak, gini loh Bang. Gini Bang Luga, dulu kan dia katakan kan sama-sama di karismatik gitu loh. Nah sementara kan kita tahu bahwa karismatik Indonesia kan Bang Luga gitu loh. Kan gitu. Dia itu Bang, dia itu dari Unitarian, menyangkal ketuhanan Yesus. Lalu dia sekarang sudah jadi Kristen, dia belum mengumumkannya. Harusnya dia ngomong, saya sudah pindah dari penyangkal Yesus menjadi penyembah Yesus. Mohon saya dimaafkan. Harus ada kejujuran, jangan diam-diam baik. Itu kan banyak yang ditutupin di dalam diri si Edis itu. Apalagi siapa si RK. Kenapa saya ngomong gitu? Teman saya dapat penglihatan RK tuh masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya karena itu dia berdebat bukan berdasarkan dorongan roh Tuhan, berdasarkan dirinya sendiri. Makanya yang membela-bela dia itu kan cuma orang-orang pasaran, bukan benar-benar orang Kristen sejati. Makanya saya paling ketawa aja ngeliat, bentar lagi juga hilang, lihat aja, habis digebukin nanti pasti hilang itu, udah nggak viral lagi. Iya, saya tuh nyangkanya selama ini si Edis tuh sama RK itu muridnya Bang Luga. Oh, ternyata bukan. Enggak. Dia kan Katolik, Bang. Dia menyangka saya sebagai nabi, dia mengatakan saya nabi palsu. Edis juga mengatakan saya nabi palsu. Nah, itu pun kalau dia itu bergereja kadang-kadang di karismatik, kadang-kadang di mesianik. Jadi dia ini sebenarnya masih hidup di dua alam. Dia belum bisa mengkokohkan dirinya. Kalau dia jujur, dia harus mengakui, dulu saya menyangkal Yesus, sekarang saya sudah percaya sama Yesus. Dia harus meluruskan itu dulu, supaya kita tahu benar-benar imannya sampai di mana. Apakah karena dia disumbang dia baru menyatakan Yesus? Ada donaturnya. Kan kalau Kristen kan donaturnya banyak. Kalau lu jadi saksi Yehova kan donaturnya nggak ada. Jadi itu harus diluruskan dulu. Masih banyak yang harus diluruskan baru bisa berdebat. Begitu loh. Kalau saya, ya memang saya orangnya senangnya debat terbuka. Mau sama siapapun saya mainkan, begitu. Tapi tidak perlu menghujat. Tapi ngomong-ngomong itu utang rumah gua belum dibayar-bayar lu. Apa tuh? Iya, katanya itu kalau yang proyek di Danau Toba gimana sih lo? Ini kan saya sudah buka gereja, saya sudah mulai buka gereja sekarang, ya kan. Nah, kemungkinan besar nanti sekaligus yayasan. Nah, nanti ada beberapa teman saya yang udah menjanjikan
Ya nanti kita support lah dana sekitar di atas 10 triliun. Nah nanti kalau udah dana itu cair, ya mungkin perdebatan-perdebatan ini nanti akan saya bersihkan lah. Model-model kayak si Edis nggak perlu lagi debat sama si RK. Kalau nggak dibaptis aja belum Jangan kok. lupa lah ya, jangan lupa lah ya. Tapi jangan lupa ya kalau lo itu buat lagi lo. Tenang aja, santai aja. Sekarang gue tanya sama lo, apa edukasinya ketika Edis cuma membahas-bahas hadis? Harusnya Edis itu membahas siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Gua udah nggak ada menjelaskan. Iya, cuma bahas Muhammad Rob, udah viral katanya seluruh dunia. Itu mah bukan pembahasan, udah tahu Muhammad nabinya mereka dipaksain jadi Tuhan. Itu kan kurang kerjaan namanya. Gimana pun umat Islam nggak akan mau mentuhankan Muhammad itu, betul nggak? Iya, makanya kalian, makanya sekarang apa edukasinya si Edis maksa-maksa Muhammad? Kecuali Edis bilang Roh Kudus ini Tuhan, Allah Bapa Tuhan. Coba kau bantahnya. Kalau itu bisa mengedukasi. Ini Muhammad Rob ngebahas-bahas agama orang. Kita agama orang lain supaya tambah pengetahuan. Kecil udah beragama itu, kan kurang kerjaan. Bukannya nambah pengetahuan, yang ada apa yang udah ditahu dibahas-bahas. Kalau yang ngapain coba? Pengetahuan yang apa coba itu? Tapi yang anehnya, yang anehnya gak si Edis itu dia banyak bisa menceritakan yang nonton, kitabnya orang lain, yang nonton gitu. Kitabnya dia nggak mampu dia jelaskan. Nah gitu kan, itulah nggak. dia itu levelnya Edis itu level mana sih? Level TikTok, bukan level pembicara kelas dunia, bukan. Ngapain repot urusan kayak begituan? Tapi ada juga memang yang mau iya, makanya kan levelnya si Edis yang Islam yang masih kelas bawah mungkin ngeladenin. Oh iya, kalau level munafik dia kalau begitu kan, hidup di dua alam. Oh, saya tanya kepada salah satu pakar Islamologi di Indonesia, Kak. Kita harus bahas-bahas Al-Quran, saya bilang. Ini pendeta siapa tuh? Pendeta Iksan Palopo kan? Bapak nggak menjawab pertanyaan Zakir Naik. Iksan dia ngomong gini, Bang Luka, ini kelas untuk buat kelas ibu-ibu rumah tangga yang lagi jualan sayur. Kelasnya pendebat, kelas berat katanya gitu. Itu yang ngomong Iksan Palopo, guru Islamologi, dosen Islamologi. Dia aja ngomong begitu sama saya. Bang Luge itu kelas, ini mah khusus kelas ibu-ibu katanya. Bang Luge kelasnya bukan di sini, Bang Luge itu beda katanya gitu. Nah makanya si Edis ini kadang-kadang udah memframing dirinya udah paling jago. Si RK juga sama. Nah saya cuma mau neraka sama si Sopiatul, si Agatha. Karena mereka ini tidak diurapi Roh Kudus, maju dan para donatur, bukan Tuhan yang suruh. Ini anak gua nggak nyuruh tapi kok maju ya kan? Berarti orientasinya uang ya, bukan kebenaran ya, Gak ya? Iya, bukan kecuali misalnya Edis ngomong saya dapat Tuhan berdebat. Nah itu juga saya juga mikir, jangan-jangan dia disuruh Tuhan. Enggak, disuruh kemungkinan itu kan kalau yang mengujat kan paling rajin. Kita yang ngomong benar malah nggak dibantu. Tapi biarkan aja Tuhan yang membantu kita. Ya si Edis berdebat, kerjanya kan ngetawain orang doang. Dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Kanlah kasih Tuhan yang baik itu, bukannya lo dikit-dikit ketawa. Dikit-dikit ketawa aja kita dengarnya udah gak enak. Ini ngapain sih ngeramein orang sih? Bener gak? Ketawa di soundcard ketawa, dikit-dikit ketawa. Emang Tuhan yang suruh begitu? Lu harus pencet-pencet soundcard ketawa. Lu sampaikan apa yang menjadi isi firman Tuhan. Sampaikan dengan
Masalah mereka nggak percaya itu urusan mereka, kan begitu. Saya kalau ketemu Edis mah saya gulung sama tanah. Ngejek bukan nginjil, motivasi ngejek, para donaturnya senang, Edis pun senang, masuklah sumbang, makanlah dia di McD di New York. Kalau saya masuk komannya Edis sudah pasti nggak bisa. Tapi kalau begitu, Nggak Datanglah bakal mau si dia, Rudy Yohanes. nggak bakal mau dia menjambaknya ke atas emang ya. Nggak bakal. Nggak mau. Iya, takut dia menceret ya. nanti Takut dia menceret. Dia berarti kalau begitu, Gak? Berarti itu merugikan orang-orang Kristen Iya, pada menjadi- umumnya kalau begitu ya. Berarti itu merugikan orang-orang Kristen. betul merugikan orang Kristen. Jadi kan image-nya orang Kristen jadi jelek. Betul. Jadi jelek, jadi malah membenci orang Kristen. Padahal berdebat itu tidak seperti itu. Suara gua aja yang gede. Tapi kan bukan berarti kita berdebat kita jadi membenci orang, jadi ngeremehin orang. Berdebat udah selesai, biasa aja. Ini yang di ngobrol, bawah ngopi. siapa ini? Bang. Karena yang kami Ustaz beritakan Juma, ini adalah pecundang lagi ngerumpi. Ngerumpi ini bukan pecundang. Hati-hati kau ngomong pecundang. Ini yang di bawah, yang di TV. Kan saya Pecundang bilang, lagi ngerumpi. Bang Juma sudah menantang Juma sudah menantang RK minta debatnya di Filipina. Ngapain debat di Filipina jauh? Juma mau datangin ke depan. Kita juga pasti mau berangkat ke Amerika itu. Dari siap. Atau kan bagian biro pemberangkatan ke Amerika. Gua aja mau diajak. Gua bilang ngapain ngajak gua? Ya ngapain suruh gua diajak? Kita berdebat ya kita ya kan lu merasa diri kebenaran, ngapain harus taat? Jadi udah susah lah. Jadi saya cuma mau ngasih tahu ya memang tidak semua penginjil itu dari Tuhan. Tidak kalau penginjil itu dari Tuhan, dia akan percaya kok penglihatan. Berarti dia kan setan. Manusia-manusia iblis. Ya, oke aku masuk. Maaf teman-teman ya. Ngomong Tadi seperti aku agak ini, supaya kalian itu ya Bang Luga, Oke, bentar oke. Bang Luga. Jadi teman-teman di sini Silakan, kita silakan. sebenarnya kan diskusi, tapi karena Bang Luga ini sebagai orang Kristen dan dia adalah nabinya orang Kristen, jadi dia berhak menyatakan dengan kuasa-kuasa Roh Kudus juga dalam dirinya. Nah, jadi kami umat Islam ini toleransi. Kalau kalian tidak menghujat, ya silakan sampaikan paparan kalian terkait agama kalian, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian menghujat, berdebat dengan kami nggak masalah, kami pun mau, asal jelas. Ya, Bang Luga mau mengatakan si RK dan segala macam itu tuh hak prerogatif dia. Loh, kami nggak perlu ya, karena kalau saya pribadi contoh saya argumentasi aja. Dalam debat itu kami tidak mencari menang kalah, tapi kita memilah mana benar mana salah. Menang kalah nggak ada dalam ranah ilmiah. Kita sedang mengindikasikan gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi itu kita sepakati mana benar mana salah atau tidak kita sepakati, bukan perkara menang kalah. Oh ya, terkait sama ini nih, Bang Luga Tambunan, saya mau tanya nih. Itu memangnya donatur-donatur yang ada di Amerika itu sebenarnya terorganisir nggak sih Bang Luga? enggak begini. Hanya kan gara-gara denom sebenarnya. Dan ya para denom ini akan mendonaturin yang sedenom dengan dia. Yang sedenom dengan dia akan mendonaturi yang sedenom dengan dia. Misalnya orang-orang Protestan itu pasti mendonatori Edis, mendonatori si Rudy Yohanes, si RK, karena sama-sama Protestan. Nah, orang-orang karismatik, konglomerat karismatik itu tidak akan mau mendonaturin si Edis, nggak akan mau. Dan kalau kita mau lihat dari segi ke masalah duit paling banyak, itu duit yang paling banyak itu duitnya karismatik. Karena yang namanya 9 naga itu rata-rata 90% itu ada di karismatik, dan mereka tidak akan mau mengucurkan duit ke Edis, ke RK, nggak akan mau. Dia akan cari yang karismatik.
Nah, yang karismatik itu saya. Nah, makanya teman-teman saya pun tidak mau mendanai model-model kayak begini-begini, apalagi si RK Katolik. Biarkan orang Katolik yang mendanai orang Katolik sendiri. Gitu loh. Jadi biasanya yang menurut saya yang brutal-brutal itu di luar karismatik itu biasanya brutal. Baik dalam pertemanan sehari-hari, baik dalam tingkah laku, kami udah menilai. Ya, contoh misalnya, saya kalau masuk room Protestan atau Katolik, saya baru ngomong dikit udah di-kick. Tapi kalau kita masuk room-roomnya karismatik, dia nanya dulu, Bang Luga kenapa begitu? Apa yang membuat Bang Luga begitu? Jangan begitulah Bang, tolonglah Bang. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita bicara. Tapi kalau room-room mereka ini brutal, lo ngomong dikit, salah, itu langsung lo di-kick. Jadi makanya saya bilang, orang brutal akan mendanai orang brutal juga. Nggak mungkin orang baik mendanai orang brutal. Contoh misalnya si RK kan brutal, itu yang danai juga orang-orang yang jahat juga. Kan karena orang jahat juga banyak yang kaya juga, nggak semua orang baik itu kaya, orang jahat juga banyak yang kaya. Makanya sesama orang jahat akan mendanai orang jahat, orang baik akan mendanai orang baik. Gitu. Cuma karena belum waktunya aja. Pergerakan kita ini sedang akan meluncur dengan luar biasa. Tapi makanya saya bilang nanti kalau kegerakan karismatik sudah meluncur, ini manusia akan tenggelam, udah nggak akan ada lagi di muka bumi ini. Makanya si Edis ini tidak mewakili karismatik dan tidak mewakili Tuhan. Tuhan sendiri tidak mau berurusan. Tuhan kami Yesus Kristus itu tidak mau berurusan sama mereka. Buktinya Tuhan Yesus nggak pernah menampakkan diri kan sama RK. Saya Tuhan Yesus sering menampakkan diri. Dan para pendana-pendana kami juga akan mendukung yang seiman dengan kami, yang seiman dengan saya. Nah, si Edis ini cuma segerombol yang tidak mewakili Tuhan. Inilah orang yang kami katakan makhluk paling sial di alam semesta sebenarnya mereka. Islam itu di akhir zaman akan bergabung dengan Yesus Kristus. Itu sudah dinubuatkan dalam 60. Kambing keder dan nebayot akan berduyun-duyun untuk menyemarakan rumahku di Yerusalem. Nah, ini si Edis inilah yang tersingkir di alam semesta, makanya tingkah lakunya jahat. Kalau kalian kan diajak ngopi kan masih mau, diajak baik ayo. Kalau Edis nggak bisa, maunya diajak ribut, maunya diajak. Makanya kerjanya bikin kesel orang, mau dicari, mau dilaporin. Kalau lo ingin menginjililah dengan kasih Tuhan, ceritakanlah kebaikan-kebaikan Kristus, bukan orang. Dan saya pun kan nggak mau berurusan dengan dia. Saya punya link kok untuk memperkenalkan dia ke Doditan, memperkenalkan dia ke Jakirnek, memperkenalkan tokoh-tokoh ulama. Nih kenalin nih Edis teman gue begini. Bisa saya, tapi saya nggak mau. Karena memang ini orang nggak bisa diatur. Dia hanya membawa bukan membawa. Bang Luga. Halo, Bang Luga. Iya, silakan. Bisa nanya nggak? Silakan. Boleh. Iya, waktu nanti Yesus turun kedua kalinya, itu orang-orang yang di seluruh dunia itu dari Indonesia kemana itu mereka ke sana atau gimana itu dia? Ke Yerusalem maksud saya. Halo? Ya, pusat pemerintahnya kan di Yerusalem. Nanti Yesus memerintah selama 1000 tahun di situ. Jadi semua orang ke sana gitu, Bang? Zakaria pasal 12, maka orang-orang dari bangsa-bangsa akan membawa persembahan. Jadi nanti dari seluruh dunia datang kepada Yesus karena dia bertahta di tahta Daud kan selama 1000 tahun di situ. Kalau mereka nggak bisa ke sana gimana? Ya bisa lah naik pesawat, naik apa kan teknologi masih berjalan. Ada pesawat, ada mobil, ada apa? Pesawat masih berlaku. Kalau orang miskin gimana, Bang? Ya, diberikan kekuatan lah sama Tuhan. Pasti Tuhan nanti akan memberikan kekuatan. Kalau di kerajaan 1000 tahun itu Tuhan sudah memberkati, jadi tidak ada. Dia kan Yesus itu bukan Tuhan ya, Bang? Atau Yesus Tuhan? Tuhan semesta alam di Yerusalem, Zakaria 14 ayat 12. Artinya dia nanti yang ngirim tiket pesawat itu dia. Bang? Iya, Tuhan punya cara lah, Bang. Caranya Tuhan banyak. Iya, caranya Tuhan banyak. Kita ongkos itu caranya banyak. Dia dikasih duit kan bisa. Oh, jadi orang-orang di kampung itu dikasih duit ya gitu, Bang? Gitu. Oh, jadi orang-orang di kampung itu. Iya, kan nanti kan dia udah kalau dia udah memerintah kan dia kan
akan disejahterakan rakyatnya. Jadi kalau hanya sekedar naik pesawat ke Yerusalem, gratisin ya kan, bisa aja itu enggak Kenapa dia nggak datang ke kampung-kampung begitu, dia terbang gitu? tahu. Bang Luga? Nah gitu. Jadi yang Enggak. ya silakan. Kenapa dia nggak datang ke kampung-kampung, dia terbang gitu? Biar orang nggak usah datang ke dia. Kalau Edis kan Gitu. Biar orang nggak usah datang ke dia. naik pesawat, Bang. Naik pesawat. Nah, pesawat kan masih ada. Airlines, Garuda Airlines. Saya naik Garuda Airlines. Yesus kan dalam bentuk fisik, Bang. Bukan dalam bentuk roh. Kerajaan 1000 Itu tahun itu Yerusalem untuk seluruh penduduk orang Kristen? Itu berapa miliar loh, Bang? bergantian. Enggak sekaligus. Iya, makanya bergantian. Kan Tuhan kan nanti kasih jadwal. Misalnya bangsa Amerika datang, baru dijadwal turunnya berapa. Itu Kita bisa dikatakan bisa pegang tangan selfie begitu, Bang? setahun sekali atau berapa? Bis, Yesus kan itulah kesempatan bagi dunia mengenal Yesus secara 1000 tahun itu. Kerajaan 1000 tahun. Coba abang ceritain, saya ingin dengar dulu bagaimana dari turunnya dia, terus coba bagaimana kita bisa, abang sudah punya penglihatan ke sana atau belum? Iya. Coba ceritain Bang ya. Jadi begini, Yesus itu kan harus menghancurkan dulu nih semua musuh-musuh. Itu 200 juta tentara untuk menyerang Yerusalem. Kan nanti yang mati itu sepertiga penduduk bumi. Sepertiga penduduk bumi itu mati. Mungkin sekitar 3 miliar yang mati nanti oleh Yesus di perang Armageddon setelah mulai selama 1000 tahun. Nah, saya ini termasuk para wakil-wakil menteri atau bupati segala macam. Nah, kita kan memerintah selama 1000 tahun. Nah, penduduk-penduduk yang akan jadi penduduknya adalah itu mereka yang kepada Yesus itu udah di sampai semua bangkainya jadi makanan burung. Nah, disitulah Yesus dengan kami akan memerintah dengan semua yang percaya kepada Yesus, disitulah akan menjadi penduduknya selama 1000 tahun. Tapi penduduknya yang hidup itu hanya hidupnya umur yang sudah ke pejabatnya yang udah ikut pengangkatan dan turun di perang baru percaya, tidak ikut dalam Nanti Bang Luga itu nanti ada jajaran pemerintahan gitu 20 ya. tahun. Nah, tapi kalau kami yang sudah terangkat Itu nanti ada jajaran. Bang? ada jenderal-jenderalnya, iya. Itu selama 1000 tahun raja. Oh, jadi ada menteri gitu, menteri. Ada pejabat-pejabatnya sama kerajaan. Iya. Iya, sama kayak kerajaan. Iya. Tapi masih di bumi, Bang, ya, belum di surga itu. Tapi emang Yesus bisa hidup 1000 tahun ke sana itu? Atau gimana? Sudah jadi tua dia atau gimana? Ya, gimana? Kalau dia merintah selama 1000 tahun nanti dia kan Oh, sudah tua iya, kan? yang para kalau kami yang para pejabat-pejabatnya atau yang sudah ikut terangkat kita bersama Yesus kan di situ kan nanti kan ada Nabi Musa, ada Abraham. Kita nanti kumpul di kerajaan 1000 tahun. Itu sudah tidak bisa mati. Yang bisa mati itu adalah mereka yang ketika menjelang perang Armageddon dan mereka tidak terangkat. Itulah umurnya cuma 120 tahun. Tapi kalau para nabi juga turun semua. Abraham, Musa, ada Yakub, Daud itu masuk di kerajaan 1000 tahun dan itu udah hidup kekal. Saya juga udah hidup kekal, tapi para mereka yang baru yang tidak sempat mengimani Yesus, mereka udah perang nggak akhirnya dia bertobat, nah itu umurnya akan 120 tahun. Ini yang udah ikut pengangkatan, yang udah ikut jadi panitia, kami udah hidup kekal itu sampai selama-lamanya. Bang, kalau di jajaran bentar lagi udah mau terjadi, Bang. Bang, kalau di jajaran pemerintahan Tuhan, yang korupsi diapain sama Tuhan itu? Yang korupsi. Iya kan, tahun nggak ada yang bisa korupsi, Bang. Semua sudah hidup seperti surga, tapi belum surga. Surga karena masih ada yang meninggal, yaitu jemaat-jemaat atau penduduk-penduduk. Nah, orang-orang yang sudah percaya Yesus dari zaman Abraham, dari zaman Adam, sudah tidak bisa mati lagi.
Tapi yang baru-baru bertobat, nah itulah yang hidup di kerajaan 10 tahun. Itu ada ayatnya. Nah, jadi kalau misalnya abang percaya, abang ikut pengangkatan, masuk kerajaan 1000 tahun, abang udah nggak mati lagi sampai selama-lamanya. Yang mati itu adalah orang-orang yang baru bertobat, ketika Yesus datang dia bertobat. Itu dikasih dispensasi sama Tuhan, hanya hidup 120 tahun di dalam kerajaan. Tapi kami-kami yang sudah bergabung surga dan turun di perang Armageddon, itu selama-lamanya hidup, udah nggak bisa mati lagi. Itu orang-orang kayak RK itu dijadikan apa di situ tuh, Dewa? Di jajaran pemerintahan atau dijadikan pembantu gitu? Ke neraka, Bang. Kalau RK sudah itu sudah pasti ke neraka. Mereka nggak gabung di kerajaan 1000 tahun, udah tuh. Oh, jadi dia tetap dibiarkan di Amerika gitu. Dia sudah mati dibunuh oleh Tuhan Yesus. Karena mereka kan orang memanfaatkan Injil, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mau menerima. Itu nanti akan mati oleh perang. Jadi mereka tidak masuk dalam kerajaan 1000. Yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu ya seperti saya, teman saya, para orang-orang yang bergabung dengan King of King ataupun dengan gereja-gereja yang sama imannya dengan saya. Kerajaan 10 tahun, dan itu udah gak lama lagi. Bang Luga, ini kan sampai 10 tahun lagi. Ini kan masih di dunia kan, Bang? Bang Luga, ini kan masih di dunia kan? Lagi ya, bentar lagi kan pengangkatan. 10 tahun lagi, waktu kerajaan 1000 tahun di dunia itu gimana, Bang? kan? Nah, ketika pengangkatan, Waktu kerajaan 1000 tahun di dunia itu gimana, Bang? gini, ini kan Yesus datang kan mungkin 5 kalau nggak 10 tahun lagi ya. Kalau nggak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Ketika Yesus datang, kami diangkat ke surga. Kami diangkat, namanya rapture, pengangkatan. Nah, ketika pengangkatan itu kami pesta. Yesus turun ke bumi, abang ke surga? Diangkat. Jadi abang ke surga, dia ke bumi? Enggak, Yesus bukan. Dia menjemput di awan-awan. Dia cuma turun doang, nggak nyampe ke bumi. Dia menjemput di awan-awan. Jadi Yesus turun dari surga ke kami naik, kami dijemput sama dia di awan-awan. Nah, ya. Oh, pakai Roh Kudus. Abang naik ke awan-awan? Pakai Roh Kudus. Jutaan malaikat yang bawa, jutaan malaikat. Abang naik pakai Roh Kudus. Yang bawa. Nah, lalu kami di sana pesta. Bang, di awan-awan yang mana loh? Sebentar, Bang. Banyak drone loh. Bang, di awan-awan mana loh? Israel itu kalau ada kelihatan dari awan-awan. Nggak bisa, drone itu nggak berlaku buat kami. Nggak bisa, Bang. Makanya Yesus dilawan. Dia akan kami setelah di awan-awan ke Armageddon. Jadi semua yang menyerang Yerusalem itu kan akan kami habisi nanti di perang Armageddon. Berarti waktu Bang Luga sudah naik ke awan-awan, berarti Bang Luga sudah turun ke bumi lagi, Bang. Melawan King of Kings. Kami akan turun di perang Armageddon 3,5 tahun kemudian kami turun. 3,5 tahun kemudian kami turun di perang Armageddon. Disitulah kita perang. Yang menolak Yesus sebagai Tuhan kumpul di 100 juta tentara bersama dengan ratusan juta. Sama kita bertempur melawan King of King dan berperang melawan kami, dan kami akan membunuh kalian dan akan memberikan daging kalian menjadi makanan burung. Itu ada ayatnya di Wahyu pasal 19. Bang, mereka akan kalau Rusia menjadi makanan tembak burung. Bang, kalau bisa, Rusia tembak pasukannya abang? Nggak bisa ditembak, karena ini yang melawan ini adalah King of Kings. Ini para malaikat. Satu malaikat aja bisa pukul 200.000 jet tempur, bisa dipukul habis. Satu malaikat. Repot, Bang. Nggak bisa kita melawan sorga. Kita nggak bisa melawan kekuatan sorga, karena kekuatan sorga itu para malaikat. Ada Gabriel, ada Michael di situ. Michael aja bisa mecahin roket-roketnya yang ditembakkan ke Yesus. Jadi makanya dikatakan, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan nanti lawan-lawan Yesus itu nanti akan jadi makanan burung, Bang. Itu nanti darahnya itu sampai sepinggang karena semua jadi bangkai, jadi makanan burung Nazar. Nah, setelah itulah baru kami dengan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Itu masih fisik, belum sorga itu. Masih di dunia, fisik. Bang. Jadi masih fisik. Itu masih ada New York, masih ada Starbucks. Jadi nanti kami Yesus juga, iya, kami nanti akan ngopi-ngopi juga sama Yesus di New York atau di Paris. Bang, iya, kita kayak Yesus suka ngopi juga, Bang. Oh, suka lah, namanya juga dia yang ngeciptain kopi kok, gimana? Oh iya juga ya, namanya juga Tuhan ya. Terus gimana? Iya, kalau berarti kayak hidup biasa, Bang. Nanti kalau misalnya Tuhan ngopi bayar gitu atau gimana nih? Iya, jadi artinya kita masih makan daging-daging, kita masih makan apa tuh? Masih makan B2. Jadi itu selama 1000 tahun kan. Jadi nanti setelah 1000 tahun ada namanya perang Gog dan Magog. Jadi
Lucifer itu nanti dikeluarkan dari penjaranya yang udah dikurung selama 1000 tahun, akan mengepung Yerusalem dan mengepung istananya Yesus. Nah, disitulah api turun dari langit, dicampakkanlah semua ke lautan api, barulah penghakiman terakhir. Gitu. Jadi abang harus tahu kronologinya. Kalau Kronologi. abang kan orang yang sudah diilhami nih, kira-kira Yesus kalau nanti di 1000 tahun di dunia itu dia suka makan apa, Bang? Ya, pasti makan sapi, makan kambing, makan daging babi, ya terserah lah dia suka. Kira-kira dia lah. kalau kan Bang Luga kan punya makanan daerah tuh. Kira-kira abang kenalin ke Tuhan nggak gitu, Bang? Biar sekalian promosi daerah gitu, Bang. Oh iya, namanya Tuhan Yesus itu kan dia tahu semua makanan kan, McDonald atau apa begitu. Bisa lah KFC ya kan. Iya, maksudnya daerahnya abang. Kalau di abang misalnya apa? Rendang ya, Bang? Ya, saksang bisa. Apa saksangnya? Iya bisa. Itu kira-kira itu pembantu-pembantu Tuhan itu waktu itu dia mereka bisa masak atau abang mau coba masak saksang, ngajarin gitu? Oh iya. Tuhan Dia ini aja makanan kok. saksang dan Yesus daerah kami aja. gitu. Yesus aja kan pembantunya kan jutaan malaikat, dia punya pembantu miliaran malaikat. Kan ikut nanti turun itu, seluruh malaikat kan nanti turun di Yerusalem untuk kawal dia sebagai raja segala raja. Oh, terus abang bagaimana? Abang bukan pengawal, Bang? Loh kalau saya kan pejabat, ya kan masuk di 24 rasul. Saya juga dikawal para malaikat juga. Makanya kan saya naik Rolls Royce nanti. Yesus juga naik mobil yang lebih mewah, ya kan? Pesawat jet, Rolls Royce, ya kan? Maybach, Mercedes Benz, limousine. Serem bang di kerajaan 1000 tahun, ngeri. Berarti saya mendingan minta tanda tangan sekarang aja ya daripada saat itu. Tapi kayak kita begini, abang pernah ngobrol, abang ingat nggak waktu itu dia? Apakah abang lupa gitu? Iya, Abang makanya sudah- kan saya bilang, kita bergabung dengan Yesus supaya kita nanti bisa bersama-sama di kerajaan 1000 tahun. Iya kan? Kalau udah bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun kan udah hidup kekal selama-lamanya, udah aman dunia akhirat. Dia yang punya surga kok. Bang, itu di kerajaan 1000 tahun itu kalau misalnya RK sogok dengan uang abang untuk dia jadi pejabat RK sudah di neraka, Bang. Nggak boleh RK ya? sudah di neraka semua orang yang menolak nabi-nabi semua udah masuk neraka. Itu udah jadi sampah neraka. Jadi nggak usah diingat-ingat lagi. Iya, misalnya kalau dia belum mati gitu, ternyata dia menyesal. Oh, udah pasti nangis-nangis. mati. Udah pasti mati. Karena gimana? Karena dia sendiri pun kan tidak bertobat. Harusnya kan dia, Bang Lugas, saya bertobat nih. Saya percaya kepada Bang Lugas sebagai nabi, ya kan? Nah, dia aja nggak mau bertobat, cuma sibuk ngurusin orang Islam, ngurusin hadis. Apa sih? Kita tuh sebelum ngurusin hadis, kita sesama Kristen dulu satukan visi misi. Oh, Jangan jadi Bang Luga ini dia nabi yang diutus untuk mempersiapkan kerajaan 1000 tahun itu, Bang. Betul, kamu kadang-kadang pintar juga otak kamu. Betul, saya kan yang Keren juga nih, Bang. Iya, betul sekali itu. Wow. Oh, jadi kalau orang-orang yang di pedalaman yang masih ini gitu, kira-kira Abang Luga bagaimana? Abang Luga tetap di kerajaan bersama dengan Tuhan itu atau Bang Luga turun ke lapangan misalnya daerahnya? Ya, bisa Bang juga. Luga gitu, Bang. Bisa juga ya? saya turun. Bisa, misalnya saya naik pesawat jet kan ke Papua misalnya kan. Saya memberikan kekuatan apa yang kurang nih, kurang makan, kita bantu ya kan. Kan saya kan udah utusan dari King of Kings, udah berat. Ini udah mainannya udah sorga, udah kekal ini. Oh, Kami aja udah nggak bisa mati lagi, kami. Bang Luga ini nabinya itu yang paling tertinggi untuk mempersiapkan kerajaan 1000 tahun Tuhan itu ya? Betul, saya salah satu nabinya. Abang tahu semua. Oh iya dong, emang si Edis bisa ngomong begini, mana ngerti dia yang kayak begini-begini. Emang dia ngerti, dia taunya rap, Muhammad ya diajarin. Orang juga orang itu agama orang kok. Oh, pantasan Bang Luga nggak sibuk dengan sana itu dia karena memang sibuk mempersiapkan ini dia ya? Betul, saya kan mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Seram kerajaan 1000 tahun. Kita udah nggak mati lagi, udah hidup kekal. Tinggal makan nasi goreng, Indomie, babi panggang, ya kan, sapi panggang. Terus nyanyi-nyanyi, jalan-jalan, para malaikat kawal-kawal, naik Rolls Royce, serem nggak? Waduh, ngeri. Ada Michael, ada Gabriel, begitu. Nginjil begitu. Ini nggak ngebahas rap. Apa coba? Pembahasan itu harus menuju ke masa depan, surga. Dia kan nggak percaya tentang surga. Dibilangnya awak halusinasi. Coba, gimana dia nggak masuk neraka? Kita bahas surga, dibilangnya awak halusinasi. Wajarlah dia masuk neraka. Saya pernah ngomong surga. Jadi selama ini Bang Luga itu tetap konsisten ya dengan apa yang jalankan itu ya, Bangnya. Untuk mempersiapkan. Betul. Kalau saya kan ngomongin memang surga dan neraka, ngomongin memang kebenaran. Kalau Edis kan mana sampai otaknya ke sini.
Yang ditaunya cuma ngeritik-ngeritik orang aja. Ilmunya nggak ada. Makanya saya bilang. Iya kayak saya begini yang tidak pernah menghina Bang Luga, berarti waktu itu dia kira-kira saya bisa nyogok sedikit ya Bangnya, biar kasih makanan kayak apa kayak gitu Bang. Ya bisa Bang, Abang harus mengakui Yesus sebagai King of Kings, sebagai Raja. Karena kalau Abang tidak mengakui sebagai Raja, Abang yang bakal dibunuh sama Yesus, ditenggelamkan. Tapi kan saya nggak jahat sama Bang Luga. Iya, Abang nggak jahat, tapi Abang